sekarang lagi rame hashtag Kluivert out. Kluivert out, siapa yang harus in? Bung Toel. Canda. Dari sisi hasil pragmatis. Itu salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat hasil kemenangan gimana Bang Toel? Ya makanya bukan salah benar. Iya makanya Bukan salah benar. Makanya kita menilai dari hasil akhir dong Kalau gitu, kita bicara diskusi hasil akhir, Apa yang harus dilakukan oleh Kluivert? Apakah ada perombakan tim ataukah ada perubahan strategi nantinya kira-kira? Ya, yang pertama tentu saja ya jangan main kamikaze kayak tadi lagi. Kamikaze ya. Kluivert out. Kluivert out, siapa yang harus in? Bung Toel. Canda. Enggak lah. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Saya mengkritisi STY 2022 akhir, periode akhir. Kalau seingat saya September bulannya, tapi mungkin bulan-bulan sebelumnya sudah. Tapi seingat saya September. Itu saya kritisi, lalu kejeda sama situasi Kanjuruhan, lalu AFF 2022 yang gagal juga. Terus 2023 baru. Karena periode ketua umumnya kan beda. Jadi itu berapa tahun dia tuh? 20, 21, 22, 3 tahun. Saya baru kritisi. Jadi saya amati. Artinya terlalu cepat ketika meminta Kluivert out seperti itu. Ya, jadi bukan tadi soal PD gini loh. Ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin, Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu Tapi ini harapannya overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu. Karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih, terus saat ini malah jadi turun gitu. Lah makanya kan harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Bahwa apapun caranya harus masuk dan ada peluangnya, maka dilakukan kan. Maunya menang kan. Nggak mikir bagaimana caranya menang, bagaimana ini, bagaimana kan nggak mikir itu. Artinya proses ya Bung Toel ya, tadi Bung Toel sebutkan. Oke ya. ginilah, Aha. bahwa Indonesia, PSSI melakukan akselerasi di timnas lewat naturalisasi itu. Kan tadi di komposisi yang 23 itu 17 naturalisasi, pemain kitanya 6 kan. Ya. Itu untuk mengakselerasi. Levelingnya di luar Jepang ya, di grup C ini ya, sama nggak? Menurut saya sama. Kita punya peluang sebetulnya lawan Australia, Bahrain, China, Arab Saudi. Arab Saudi malah udah dikalahkan. Jadi sama levelingnya ada. Tapi leveling yang ada itu apakah sudah maksimum belum? Kan itu yang jadi dasarnya. Dan tadi main 10 menit pertama, karena masih draw 0-0, saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi Lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas Tapi resikonya sepak lebih bola, tinggi toh. ya. Kalau secara kualitas sepak bola ini sepadan dengan yang didatangkan. Kalau Anda dikasih kendaraan mobil dengan cc besar, Ferrari misalnya, boleh sorry nyebut merek, Anda harus kencang gitu loh. Tapi kalau Anda dikasih yang ya biasa, jadi ini soal cc juga gitu loh. Kalau kita bicara filosofi bola ya, di luar hasil, kalau bicara cuma hasil 5-1 ya sangat buruk. Oke, kita lihat dulu pernyataan dari mantan pelatih timnas kita, Coach Sinteyong yang tadi sore nonton di Unika Atmajaya. Kita akan lihat bersama, silakan. 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨을 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각하고 있다. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베이트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분인데 Di permainan dari segi apa ini? Iya ada. Kalau yang pambola, bahwa itu berisiko seperti Coach RD, orang pelatih iya. Coach RD bilang nggak seimbang, saya bilang asimetris. Kevin Dick didorong jauh ke kanan. Jadi kalau lihat babak pertama, serangan Indonesia cenderung dari kanan Kevin Dick. Dan James, saya agak bingung perannya. Jadi kalau bahasa awamnya nih, bahasa pasarnya nih, orang nonton di lapangan bola, nyerang kagak, bertahan kagak, Dan James itu. Jadi agak tangguh. Itu kritikan, itu masukan. Tapi apakah kritikan itu pantas saya sampaikan di momen pertandingan pertama? Kecuali hasil pertandingan.
Hasil pertandingan kenapa begitu menggusarkan kita? Karena kita diarahkan pada keinginan, pada mimpi lolos Piala Dunia. Targetnya harus menang semua. Tadi nggak usah tanya, lawan Bahrain harus gimana? Harus menang. Lawan Cina harus gimana? Harus menang. Kecuali lawan Jepang yang kita nggak, yang kita memang beda Jauh level kelasnya, ya. gitu loh. Ya, Tapi lawan Australia, lawan siapa? Australia, Bahrain, Cina harus menang. Gini, kalau soal hasil akhir iya, tapi kan gini, kan salah satu dampak dari kita berdiskusi soal sepak bola di ruang publik seperti ini kan ada ekspektasi yang di-set lagi-lagi, narasi yang tercipta kan. Narasi yang tercipta setelah Kluivert ditunjuk menjadi pelatih timnas, itu adalah bukan cuma menang, tapi entertaining kok, gitu kan. Ada pemahaman yang berbeda, saya sama Bang Toel nih beda Saya soalnya. nggak menyebut entertaining, tapi quality. Quality. Karena yang kemarin Pange aja bilang kan boring kan, cara mainnya boring. Mau di level ASEAN, mau di level Asia mainnya boring. Mau naturalisasinya udah 10, udah 12, udah 15, retreat dia parkir bus di bawah. Dari sisi hasil pragmatis. Itu salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat bukan soal hasil salah kemenangan benar. gimana Bang Toel? Ya makanya bukan salah benar. Iya, makanya kan Bukan salah benar. makanya kita menilai dari hasil akhir dong Makanya kalau gitu kita kan. bicara diskusi hasil akhir, clear. Saya nggak berdiskusi. Tapi kalau kita mau kasih insight sepak bola, insight pengetahuan sepak bola, ayo kita bicara gitu. Kalau kita bicara orang awam 5-1 kalah, tapi satu hal tadi, kita pemain-pemain kita itu sebetulnya saya nggak ingin ngebela pemain-pemain itu, nggak mau nyalahin juga, walaupun saya tahu tadi ada yang salah siapa gitu, saya nggak mau gitu loh. Cuman artinya apa? Kita punya level loh untuk main itu. Australia itu tadi takut loh di awal itu, cuman memang ada kesalahan-kesalahan error gitu loh. Oke. Contoh gol kedua deh kalau inget, kita tuh lagi press di sini nih. Marcelino press, Denjem press, oleh apa Rafael Stek, hilang bola ke sini. Ini dua gelandang habis, Tom Hai sama Nathan. Lalu bolanya lob lewat. Lalu akhirnya 1 lawan 1 nomor 7. Siapa tuh namanya? Vanis siapa tuh? Lawan Martin Paislop 2-0. Pukulan berat, 2 gol beruntun dalam angka cepat, dalam waktu tempo cepat. Ya. Jadi itulah yang saya sebut kesalahan. Apakah resiko itu diperhitungkan pelatih? Diperhitungkan. Tetapi resiko itu menjadi besar ketika ada banyak individual error seperti yang disebut tadi juga oleh pelatih sebelumnya. Bola mati kita error. Bola mati error. Nomor 3 itu in out bagus betul. Nathan ke kecoh, Sandy Walsh juga kecoh 2 kali. Yang satu jadi penalti, yang satu jadi goal heading. Jadi sebenarnya pemain Indonesia itu siapnya untuk main ofensif kayak tadi atau yang tadi Bung Toel cukup parkir bus aja, kita akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi. Siapa sih? Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masih Bisa ada di levelnya. Kagak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekarang ini olahraga proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Nggak bisa kita menang terus. Nggak make sense.